Halo guys, perkenalkan nama saya Gisna Dwi Putri. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan hasil dari observasi yang membahas mengenai kurikulum di sekolah MTS Azahra. Tugas ini guna memenuhi mata kuliah kurikulum bahasa Arab yang diampu oleh Bapak Dr. Isop Syafei MAG. Mengenai penjelasannya, mari kita simak video ini. Berdasarkan hasil observasi mengenai MTS Azahra dengan narasumber Ibu Ida sebagai guru mata pelajaran bahasa Arab, sekolah MTS Azahra ini memiliki sejarah singkat, yaitu pada tahun 2007, MTS Azahra berdiri sebagai sebuah yayasan dengan awal yang sederhana. Selama 3 tahun berikutnya, kepala sekolah yang berperan sebagai pendiri sekolah yaitu Bapak Apip Arfiandi M.Pum beserta istrinya mengambil langkah besar dengan mendirikan lembaga pendidikan baru yaitu MTS Azahra pada tahun 2010. Inisiatif untuk mendirikan sekolah ini muncul dari keinginan kuat untuk membantu program pemerintah di bidang pendidikan, terutama mengingat pada saat itu akses pendidikan jenjang SMP sangatlah jauh bagi masyarakat setempat. Pada proses penggagasannya dan pendirian sekolah ini dilakukan secara independen oleh Bapak Apip Arfiandi M.Pum serta istrinya. Mereka berdua menyadari betapa pentingnya akses pendidikan yang mudah dijangkau bagi masyarakat di Kota Bandung. Dengan latar belakang kondisi saat itu yang menunjukkan jarak yang jauh untuk menempuh sekolah jenjang SMP, Pak Apip dan istrinya memutuskan untuk mengambil langkah proaktif dengan mendirikan MTS Azahra. Melalui keberanian dan dedikasi Bapak Apip Arfiandi M.Pum serta istrinya, MTS Azahra ini menjadi sebuah lembaga pendidikan yang memberikan dampak positif dalam memberikan akses pendidikan yang berkualitas di lingkungan sekitarnya. Adapun visi misi MTS Azahra ini yaitu berprestasi dalam pendidikan, terampil dalam berkarya, berbudi pekerti dalam pergaulan yang berpijak pada nilai-nilai agama Islam. Visi MTS Azahra tersebut mencerminkan profil dan cita-cita MTS Azahra antara lain: yang pertama, sesuai dengan akidah yang ditanamkan dan santun dalam berakhlakul karimah sesuai harapan masyarakat. Kedua, bersifat mengikat bagi setiap sivitas akademik MTS Azahra. Yang terakhir, sebagai panduan bagi pelaksanaan misi sekolah MTS Azahra. Untuk mewujudkan visi madrasah MTS Azahra tersebut, diperlukan suatu misi berupa kegiatan jangka panjang dengan arah yang jelas. Misi MTS Azahra yang disusun berdasarkan visi di atas antara lain ialah sebagai berikut. Yang pertama, mempelajari dan mengamalkan ajaran agama dalam sendi-sendi kehidupan. Kedua, melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara baik. Ketiga, meningkatkan kualitas disiplin belajar mengajar dan etos kerja. Keempat, mengedepankan kebersamaan dan menjaga keharmonisan di dalam lingkungan sekolah. Kelima, mengedepankan aspek pelayanan, akuntabilitas, dan tanggung jawab kerja. Keenam, memupuk semangat daya saing tinggi. Dan yang terakhir, mengoptimalkan kemampuan peserta didik yang berdaya saing kuat, baik dalam prestasi akademik dan mampu melahirkan sumber daya manusia yang handal dalam menghadapi tantangan global. Nah, adapun sarana dan prasarananya ialah memiliki gedung milik sendiri, ruangan untuk karya seni, kamar mandi guru dan siswa, lapangan olahraga yang cukup luas, dan lab komputer serta UKS. Untuk ekstrakurikulernya sendiri, MTS Azahra ini mengadakan pramuka, pianika, voli, ada drum band, futsal, dan masih banyak lainnya.
Untuk situasi guru di MTS Azahra mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada awal pendirian sekolah, jumlah guru cukup banyak. Namun, seiring dengan bertambahnya sekolah negeri di sekitar, jumlah guru di MTS Azahra ini menjadi lebih sedikit. Hal ini disebabkan oleh persaingan dengan sekolah negeri yang menarik minat-minat guru untuk bergabung. Penurunan jumlah guru juga berdampak pada penurunan minat siswa untuk masuk ke MTS Azahra. Meskipun demikian, guru-guru di MTS Azahra tetap profesional dan berkualitas. Mereka disesuaikan dengan bidang studi masing-masing sehingga pengajaran dapat dilakukan secara terarah dan efektif. Dengan spesialisasi pada bidang studi yang mereka kuasai, guru-guru mampu memberikan pembelajaran yang berkualitas kepada siswa. Penggunaan sarana dan prasarana modern seperti slide dan internet turut menjadi pendukung dalam proses pembelajaran, memudahkan guru dalam penyampaian materi pelajaran, dan memanfaatkan teknologi dalam pengajaran. Sementara itu, kondisi siswa di MTS Azahra pada awal berdirinya menunjukkan bahwa terdapat banyak siswa yang mendaftar karena belum terdapat sekolah negeri yang dekat. Minat yang tinggi pada saat itu dapat dipahami karena akses pendidikan yang terbatas. Kehadiran MTS Azahra memberikan alternatif pendidikan yang lebih mudah dijangkau bagi siswa di sekitar. Dengan demikian, meskipun terjadi perubahan dalam jumlah guru dan minat siswa, MTS Azahra tetap berkomitmen untuk memberikan pendidikan berkualitas dengan dukungan guru-guru yang berkualitas dan sarana pembelajaran yang memadai. Upaya untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran juga menjadi salah satu fokus untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Kurikulum di MTS Azahra menunjukkan adanya perbedaan dalam penerapan antara kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Kelas 7 menggunakan kurikulum merdeka, sedangkan kelas 8 dan 9 masih menggunakan kurikulum 2013. Kurikulum yang diterapkan di sekolah ini didasarkan pada pedoman dari Kementerian Agama, yang juga mencakup penggunaan buku-buku yang berasal dari Kementerian Agama. Hal ini menunjukkan bahwa MTS Azahra mengikuti standar pendidikan resmi yang ditetapkan oleh pihak berwenang. Meskipun kurikulum yang digunakan bersumber dari Kementerian Agama, pengalaman belajar di MTS Azahra tidak selalu seragam. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kemampuan siswa, terutama dalam hal kemampuan membaca Al-Quran. Meskipun pengajaran bahasa Arab diharapkan dilakukan dalam bahasa Arab, tidak semua siswa memiliki kemampuan yang sama dalam hal ini. Oleh karena itu, pendekatan pengajaran di MTS Azahra menggabungkan kurikulum resmi dari Kementerian Agama dengan metode Iqra, terutama untuk siswa yang belum memiliki kemampuan membaca Al-Quran. Pentingnya pembelajaran membaca Al-Quran sebagai tujuan utama dalam pembelajaran bahasa Arab sangat ditekankan di MTS Azahra. Siswa yang sudah mampu membaca Al-Quran akan mengikuti kurikulum yang disusun oleh Kementerian Agama, yang menunjukkan bahwa kemampuan membaca Al-Quran menjadi prioritas utama dalam pendidikan bahasa Arab di sekolah ini. Dengan demikian, MTS Azahra memberikan perhatian khusus pada pembelajaran bahasa Arab dan pembelajaran Al-Quran sesuai dengan pedoman Kementerian Agama, dengan upaya untuk memastikan bahwa setiap siswa dapat mengembangkan kemampuan membaca Al-Quran secara efektif. Evaluasi di MTS Azahra ini dilakukan 2 kali sekali dalam setahun dan disesuaikan dengan kemampuan siswa. Bagi siswa yang belum bisa membaca Al-Quran, metode pengajaran Iqra digunakan sebagai pendekatan pembelajaran yang efektif. Namun, bagi siswa yang sudah bisa membaca Al-Quran, mereka akan mengikuti kurikulum yang tercantum dalam buku paket Kementerian Agama. Kelebihan kurikulum ini terletak pada kemudahan bagi siswa yang sudah memiliki latar belakang pesantren dan penguasaan bahasa Arab. Namun,
Salah satu kelemahan yang teridentifikasi dalam kurikulum ini ialah perlakuan seragam terhadap semua siswa tanpa mempertimbangkan perbedaan latar belakang dan kemampuan. Materi yang diajarkan mungkin terlalu mudah bagi siswa yang sudah memiliki pengalaman di pesantren dan penguasaan bahasa Arab. Disarankan agar kurikulum lebih memperhatikan diversitas kemampuan siswa, terutama bagi siswa dengan latar belakang pendidikan yang beragam. Faktor pendukung dalam pembelajaran ialah kemudahan bagi siswa yang sudah menguasai Al-Quran dan memahami materi sesuai kurikulum. Namun, faktor penghambat terletak pada kesulitan mencapai tujuan pembelajaran akhir bagi siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda. Penilaian kemampuan siswa harus disesuaikan dengan perkembangan individu, sehingga motivasi belajar tetap tinggi meskipun materi yang diajarkan berbeda. Saran dan rekomendasi untuk kemajuan kurikulum ialah disarankan agar mata pelajaran dapat dikaitkan dengan pembelajaran lain dalam kehidupan sehari-hari, seperti sejarah, penggunaan bahasa Arab dalam penyampaian materi, kaitan dengan tokoh-tokoh ilmuwan muslim, dan penulisan pelafalan Asmaul Husna. Dengan implementasi saran dan rekomendasi tersebut, diharapkan kurikulum di MTS Az-Zahra dapat terus berkembang untuk memberikan pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan siswa. Itulah beberapa informasi mengenai MTS Az-Zahra. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa.